Menjelang Kongres PDI Perjuangan bahwa sudah disebutkan dan sudah dideklarasikan sejatinya Pak Jokowi bukan lagi keluarga besar dari PDI Perjuangan. Hal ini sekaligus menandai berakhirnya kebersamaan Pak Jokowi dengan partai yang identik dengan logo banteng tersebut. Tentu saja ini menyisakan beberapa pertanyaan dari publik dan memang kenapa sih Pak Jokowi ini bisa berseberangan langsung dengan Megawati Soekarno Putri yang memang notabene beliau, Pak Jokowi ini menjadi panglima perang PDI Perjuangan yang memenangkan pemilu secara 2 tahun 2 kali berturut-turut. Artinya 2 periode berturut-turut PDI ini menang. Tentu saja ini sangat luar biasa capaian yang prestasi yang memang bisa dibanggakan dan tidak bisa dipungkiri ini ada andil besar dari seorang Joko Widodo. Namun yang menjadi pertanyaan kita semua adalah bahwa menjelang kongres ini, narasi Pak Jokowi akan mengincar kursi PDI Perjuangan kembali menyeruak ke publik. Hal tersebut memang pernah disampaikan oleh Hasto pada beberapa waktu lalu pada saat Pak Jokowi masih menjabat sebagai ketum Presiden Indonesia dan memang sebelum purna tugas pun narasi seperti ini sudah muncul ke permukaan publik. Dan pada saat itu langsung disapu bersih oleh staf khusus istana karena memang Pak Jokowi tidak ada niatan untuk merebut kursi ketum partai PDI Perjuangan. Dan di saat sekarang ini Pak Jokowi belum mengembalikan KTA-nya kepada pihak PDI Perjuangan. Dan di sini pengamat politik Rocky Gerung menyindir Pak Jokowi yang belum mengembalikan KTA kemudian menyebut bahwa ada indikasi Pak Jokowi akan merebut kursi ketum dari PDI Perjuangan ini yang saat ini diduduki oleh Megawati Soekarno Putri. Ya, memang untuk posisi ketum partai politik tentu saja posisinya sangat krusial. Namun kita timbang-timbang untuk Pak Jokowi sepertinya kursi ketum untuk Pak Jokowi tidak begitu relevan, karena memang ternyata Pak Jokowi ini memiliki magis yang sangat tinggi, serta pengaruh politiknya tidak bisa luntur meskipun beliau bukanlah seorang ketum partai. Ini artinya pengaruh Pak Jokowi akan tetap tinggi meskipun beliau tidak menjabat sebagai ketua umum. Dan memang jika mau dan jika ingin Pak Jokowi bisa saja merebut kursi. Namun kita tahu bahwa Pak Jokowi tidak selicik itu. Dan memang adapun yang orang-orang menginginkan bahwa pergantian ketum dan kemudian Pak Jokowi menjadi ketum tentu saja melewati proses yang sangat panjang. Saya tidak yakin Pak Jokowi apakah mau atau tidak menduduki posisi sentral tersebut. Apalagi pada saat ini Pak Jokowi sudah terang-terangan tidak diakui lagi sebagai keluarga besar dari PDI Perjuangan. Dan memang kita perlu nantikan bagaimana arah politik Pak Jokowi di era sebelum Kongres PDI ini. Joko Widodo atau Jokowi ini sudah selesai dari 2 periode dan 10 tahun kepemimpinannya menjadi Presiden Republik Indonesia. Tapi namanya masih santer dan dipergunjingkan. Bahkan dalam pilkada kemarin dan hal-hal setelahnya. Bagaimana kalau saya bilang bahwa ini semua karena kesaktian Jokowi yang tiada tara ini? Bagaimana kalau saya bilang kesaktian Jokowi ini sudah melebihi kesaktian Bu Megawati Soekarno Putri? Bahkan boleh dong kalau saya katakan Pak Jokowi ini bisa disejajarkan dengan proklamator bangsa kita, yaitu Presiden Soekarno. Setuju atau tidak? Kita mulai pembahasannya. Mengapa harus dengan Bu Mega dan Pak Karno? Karena beliau ini datang dari partai yang sama. Walaupun memulai ini sebagai pemain naturalisasi atau ya sebenarnya nggak naturalisasi juga karena bukan politikus dari partai lain. Tapi dia tidak memulai karirnya dari bawah. Beliau ini langsung didapuk untuk menjadi wali kota Solo, di mana sebelumnya wali kota Solo ini memiliki incumbent yang lumayan kuat, yaitu FX Rudi, tapi terus kemudian mengetahui bahwa ada partai lain yang mengusung calon yang lebih Islami, maka PDIP di sini melakukan manuver untuk mencari seorang kader yang dimajukan sebagai calon wali kota yang juga seorang Muslim, dan muncullah Pak Jokowi di sini. Dan mengapa dengan Pak Karno? Ya karena Bu Megawati adalah putri dari Pak Soekarno, proklamator pendiri bangsa kita. Dan jika memang itu terjadi, betulkah nanti jangan-jangan Pak Jokowi ini akan balik ke PDIP dan bahkan mengambil tahta kepemimpinan PDIP? Karena
Iya, konon katanya siapapun boleh jadi ketua di partai berlambang banteng ini tadi. Walaupun kenyataannya sepertinya ini masih sebuah dinasti politik keluarga. Kita ingat bahwa Pak Jokowi ini mengawali karir gemilangnya saat menjadi wali kota Solo di tahun 2005. Dan hanya berjarak 9 tahun dari beliau diangkat menjadi wali kota, beliau ini melewati menjadi gubernur Jakarta dan terus kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia. Hanya 9 tahun saja. Sedangkan orang-orang lain harus menempuh waktu yang lebih lama, span perpolitikan yang lebih menantang untuk menjadi seorang Presiden Republik Indonesia. 9 tahun waktu yang dibutuhkan dari seorang wali kota Solo menjadi gubernur Jakarta hingga menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan hanya bermodal 2 partai politik pendukung saja saat itu, Pak Jokowi yang dibawa datang dari Solo ini berhasil menumbangkan Voke yang saat itu didukung oleh 8 partai pengusung yang ini nggak kaleng-kaleng juga. Dan tentu saja kita tidak bisa bilang PDIP yang berjasa, tapi Pak Jokowi pun ikut andil sehingga PDIP dan Pak Jokowi kombinasi yang terus kemudian mendapatkan pendudukan untuk menjadi gubernur Jakarta yang orang-orang sudah bilang ini adalah panggung atau batu pijakan menuju ke Pilpres di tahun terdekat. Lihat, kesaktiannya udah seperti itu. Dan bahkan Pak Jokowi ini pernah head to head atau melawan kingmaker-nya, orang yang mengangkat beliau menjadi gubernur DKI atau mempromosikan beliau, yaitu Pak Prabowo Subianto 2 kali, 2014 dan 2019. Dan di dua-duanya Pak Jokowi menang. Kurang sakti apa? Tapi yang lebih luar biasa adalah di paruh kedua kepemimpinan Pak Jokowi ini malah merangkul. Orang bilang ini nemesis ya, 2 kali berlawanan dan waktu itu kita akan tahu sepanas apa Pak Jokowi yang saat itu didukung PDIP dan partai-partai aliansinya melawan Pak Prabowo yang saat itu didukung oleh oposisi seperti 212. Dan saat Pak Prabowo ini dirangkul, disitulah Pak Prabowo ini melihat bahwa sebenarnya Pak Jokowi ini memang lebih sakti daripada apa yang difikirkannya. Karena belum pernah terjadi sebuah skenario rekonsiliasi yang sedrastis dan sedramatis itu sebelumnya. Saya mengambil ini dari wawancara Gus Romi di Total Politik. Dan saya semakin yakin di sinilah letak kesaktian dari si Raja Jawa ini tadi. Tidak cukup hanya itu, dia melawan partai yang membesarkannya. Nah, saya katakan membesarkan karena memang tidak bisa dipungkiri. Kalau nggak ada PDIP, Pak Jokowi tidak akan sampai di titik ini. Tapi PDIP pun juga nggak akan menang kalau yang diangkat saat itu bukan Pak Jokowi. Kesannya kan sekarang itu PDIP bisa merem, ambil orang, terus bisa jadi presiden seperti itu. Saya pikir enggak. Di tahun 2024, Pak Jokowi ini melawan partainya sendiri dan menang. Kita tahu alasannya apa, kalian bisa cari di video-video saya. Saya memang jadi terkesan seseorang yang memuja-muja Jokowi, tapi sebenarnya tidak. Saya di sini ingin mendudukan perkara dan permasalahan pada tempatnya agar kalian bisa mengetahui dan tidak tertipu oleh perpolitikan yang memang serba bermuka dua.